orang berdosa yang perlukan Kristus dalam hidup. Ku ditebus olehnya, bukanlah usaha sendiri. Karyanya cukup, ku percaya. Menerima Dia, hidup kekal aku peroleh. Cerminku adalah firman-Mu, peganganku ialah janji-janji-Mu. Sukacitaku adalah dari kasih-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu. Itulah kerinduan hatiku. Ku sedar aku orang berdosa yang perlukan. Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pastikan anda mengikuti ibadah ini sehingga selesai. Untuk memaksimumkan ibadah dalam talian hari ini, sila ikuti panduan berikut. Siapkan hati kita dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Marilah kita berpakaian kemas seperti kita beribadah di gereja. Hindarilah gangguan lain seperti melakukan aktiviti-aktiviti harian sepanjang ibadah, serta memastikan telefon anda dalam mod senyap dan sebagainya. Turut sertalah dalam pujian dan penyembahan seperti bernyanyi dengan suara kuat dan sukacita sambil bertepuk tangan atau mengangkat tangan. Meresponi khotbah firman seperti mengatakan amin, mengambil nota dan sebagainya. Selamat beribadah. Salam sejahtera semua jemaat FCC. Kita bersyukur karena kita dapat beribadah bersama-sama dalam talian FCC. Bagi anda dari anggota gereja yang lain, kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda pada hari ini. Tanpa kita sadar, ini adalah bulan terakhir untuk tahun 2020. Tanpa kita sadar, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Nah, tahun akan berubah dan umur juga akan berubah. Tetapi, kesetiaan kita kepada Tuhan jangan pernah berubah. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mulakan ibadah kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Segembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita berikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus, Dia yang layak disembah. Mari kita nyanyi bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya.
Selamat datang ke ibadah dalam talian. Kepada semua jemaat Tuhan, terima kasih kerana anda sudah setia mengikuti ibadah kami. Jika ini adalah kali pertama anda mengikuti ibadah kami, saya mendorong anda untuk mengisi keratan komunikasi yang berada di chat box anda sekarang. Tahun ini kita akan meraihkan Christmas dengan cara yang sangat istimewa. Kita tidak akan berkumpul secara fizikal, tetapi kita akan meraihkan Christmas melalui talian. Saya mendorong anda, menjemput anda semua untuk mengikuti Christmas FCC pada 24 Disember jam 8 malam yang bertemakan Seorang Anak Telah Lahir Bagi Anda. Gereja ada menyediakan banyak program yang sangat membangun, jadi pastikan anda bawa kawan-kawan anda dan anda sendiri beraya bersama dengan kami. Dan seterusnya pada esok hari 25 Disember, kebaktian Christmas akan diadakan. Bishop Diosis Sabah, Archbishop Datuk Melter Tais akan mengongsikan message Christmas pada hari tersebut. Mari kita sebarkan berita baik ini kepada kawan-kawan anda, keluarga anda. Bawa mereka, hari itu kita akan beribadah bersama-sama. Biar semua orang mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sekarang adalah masanya untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang sangat bersukacita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa.
mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu, segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan seterusnya perkongsian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ke-24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah sepanjang masa. Bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Janganlah padamkan kemarakan api Roh Kudus, janganlah hinakan nubuat. Uji setiap perkara, berpegang teguh pada yang baik, jauhilah segala bentuk kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa, dan jasadmu, agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dia yang memanggil kamu itu setia, dan Dia akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 8, ayat 19 hingga 28. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Allah mengutus seorang bernama Yohanes. Dia datang untuk memberikan kesaksian tentang cahaya itu, supaya semua orang akan percaya melalui dia. Dia sendiri bukanlah cahaya itu, dia datang untuk memberikan kesaksian tentangnya. Inilah kesaksian Yohanes. Apabila orang Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang Lewi untuk bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Yohanes mengaku, "Aku bukanlah Kristus." Mereka bertanya, "Jadi kamu ini siapa? Elia?" "Bukan," jawabnya. "Adakah kamu nabi?" Dia menjawab, "Bukan." Kemudian mereka berkata, "Siapakah kamu? Katakanlah, supaya kami dapat menyampaikan jawaban kepada orang yang mengutus kami. Menurut katamu sendiri, kau ini siapa?" Yohanes menjawab, "Aku ini satu suara yang berseru di gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan, sebagaimana kata Nabi Yesaya." Antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka terus menyoal, "Mengapakah kamu membaptis orang? Kiranya kamu bukan Kristus, bukan Elia, dan bukan pula Nabi." Yohanes menjawab, "Aku membaptis dengan air, tetapi dalam kalanganmu ada seorang yang tidak kamu kenali, yaitu Dia yang datang selepasku. Aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun." Semua ini terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan. Disitulah Yohanes membaptis. Inilah Injil Kristus. Selamat petang dan salam sejahtera Jemaat Tuhan. Terima kasih karena terus setia dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh besar dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa kerana Engkau telah menyediakan kami kekuatan, memberikan kami kekuatan, berkat dan kasih, supaya kami terus beribadah walaupun kami berlainan tempat dan beribadah secara online. Tuhan memberkati setiap platform kami. Engkau Tuhan terus menyediakan bagi kami, berkati keluarga kami yang mendengar dan juga menguatkan kami satu sama lain untuk terus setia dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita telah mendengar berita baik tentang Yesus Kristus menurut Injil Markus. Kali ini kita akan melihat dan belajar sekali lagi bersama-sama tentang Yesus menurut Injil Yohanes. Bagaimana Injil Markus memperkenalkan atau memulakan Injilnya dan bagaimana pula Yohanes memperkenalkan Yesus kepada pembaca. Markus memulakan dengan permulaan Injil Kristus tentang nubuatan Nabi Yesaya. Manakala dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 5 menunjukkan firman. Firman pada mulanya adalah bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 6 hingga 9 dengan jelas menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, yaitu tentang saksi. Dan apakah kesaksian Yohanes Pembaptis? Bukan semata-mata tentang dirinya sendiri, tetapi dia bersaksi tentang terang ataupun cahaya itu. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat 6 hingga 9.
Allah mengutus seorang bernama Yohanes. Dia datang untuk memberikan kesaksian tentang cahaya itu supaya semua orang akan percaya melalui dia. Dia sendiri bukanlah cahaya itu. Dia datang untuk memberikan kesaksian tentangnya. Itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia dan sedang mendatangi dunia. Apabila dalam terjemahan baru ataupun bahasa Indonesia mengatakan lebih jelas lagi, ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, Yohanes bukanlah terang, tapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu sudah datang. Tema kita pada minggu ini adalah saksi terang. Kita tahu apa maksud saksi, bukan? Dalam konteks sekular atau saksi bermaksud orang yang memberi penerangan tentang sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang penting yang dia harus saksikan, dia harus nyatakan ataupun melalui penyataan apa yang dia telah lihat, dia dengar dan dia alami tentang sesuatu perkara. Oke, yang selalu kita dengar seperti saksi mata, saksi hidup ataupun saksi iman di dalam kitab kita telah membaca. Manakala yang dimaksudkan tentang terang ataupun cahaya di dalam ayat 6 hingga 9 itu adalah berkenan tentang pribadi Allah yang datang ke dunia untuk menerangi setiap orang dan menyelamatkan dunia. Dialah kebenaran dan terang yang sesungguhnya. Pertama, mari kita belajar sedikit tentang Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang unik. Dia memakai pakaian aneh dan makan makanan pelik dan memberikan pesan yang tidak biasa kepada orang-orang Yahudi yang pergi ke tanah gurun untuk melihatnya. Walaupun Yohanes adalah seorang yang unik, tetapi dia tidak melakukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia bertujuan untuk taat. Dia tahu dia memiliki peranan yang khas untuk dilakukan di dalam dunia ini, yaitu mengumumkan kedatangan Juru Selamat. Dan dia meletakkan semua tenaganya ke dalam tugas itu. Lukas memberitahu kita bahwa Yohanes berada di padang pasir ketika firman Tuhan datang kepadanya. Yohanes sudah bersedia dan menunggunya. Yohanes tidak memiliki kekuatan ataupun pengaruh atau kedudukan dalam sistem politik Yahudi, tetapi dia berbicara dengan pihak berkuasa yang hampir tidak dapat ditolak. Orang-orang terharu dengan kata-katanya kerana dia mengatakan kebenaran menentang mereka untuk berpaling dari dosa-dosa mereka dan membaptiskannya sebagai simbol pertobatan mereka. Mereka menjawab dengan ratusan. Ramai orang datang kepada Yohanes. Tetapi walaupun orang ramai menghampirinya, dia menunjuk keluar dirinya. Tidak pernah lupa bahawa peranan utamanya adalah untuk mengumumkan kedatangan Juru Selamat. Maksudnya, apabila orang ramai datang kepada Yohanes, dia tidak menunjukkan sangat kepada dirinya, tetapi dia menunjukkan kepada luar. Siapakah Tuhan yang sepatutnya mereka datangi? Tuhan telah memberikan kita setiap tujuan hidup dan kita boleh mempercayainya untuk membimbing kita. Yohanes tidak memiliki Alkitab yang lengkap pada masa itu seperti yang kita ketahui hari ini, tetapi dia memfokuskan hidupnya pada kebenaran yang dia ketahui dari kitab-kitab perjanjian lama yang ada. Demikian juga kita dapat menemui di dalam firman Tuhan apa kebenaran yang kita mahu ataupun kita cari. Ya, Tuhan akan dapat menggunakan Anda dengan cara, Tuhan dapat menggunakan kita dengan cara yang kita tidak dapat imagine, kita tidak dapat fikirkan, digunakan macam mana Tuhan gunakan kita. Biarkan dia tahu sebenarnya kesediaan Anda untuk mengikutinya hari ini. Katakan kepada Tuhan bahawa kita siap, kita sedia untuk mengikutinya. Amin. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis apabila dia berkata, bukan aku, di dalam ayat 20. Tapi kenapa Yohanes menafikan? Kan dia datang untuk memberi kesaksian. Apa pula yang dia maksudkan dengan bukan aku? Tapi bagi Yohanes, ianya berbeza. Dia mengaku dia bukanlah Kristus. Dia menyangkal dirinya tentang dia adalah Mesias. Ya, Yohanes menyangkal bahawa dia adalah Mesias. Dalam ayat 20 katanya, aku bukan Mesias yang sedang diharapkan atau dinanti-nantikan itu. Ya, aku bukanlah Kristus, Yohanes mengaku. Ketika Yohanes dianggap sebagai Mesias, ia tidak membiarkan anggapan itu begitu sahaja. Tetapi secara terang-terang dan sungguh-sungguh dan tanpa ragu-ragu, ia mengaku, aku bukan Mesias. Yohanes berkata, aku bukan Kristus, bukan aku. Ada yang lain yang akan datang dan dialah orangnya, tetapi aku ini bukan. Penyangkalannya ini sebagai Mesias disebut sebagai pengakuannya dan bukan penolakan terhadap Kristus. Okey? Penyangkalan Yohanes ini sebagai Mesias disebut sebagai pengakuannya
dan bukan penolakannya terhadap Kristus. Perhatikan, orang yang merendahkan diri berarti mengakui Kristus dan memberikan penghormatan kepadanya. Tetapi mereka yang tidak mau menyangkal diri berarti menyangkal Kristus. Itulah sebaliknya. Dia juga mengatakan dia bukan Elia dan dia bukanlah nabi yang dijanjikan. So, maka dalam ayat yang ke-21 ditanya, mereka bertanya, jadi kamu ini siapa? Elia? Bukan, jawabnya. Adakah kamu nabi? Yohanes menyangkal sekali lagi bahwa dia bukan Elia. Orang-orang Yahudi menanti-nantikan pribadi Elia akan kembali dari syurga dan hidup di antara mereka. Dan mereka mengharapkan banyak perkara besar dari hal ini. Dengan mendengar sifat ajaran daripada Yohanes, baptisan Yohanes, dan dengan mengamati bahwa ia tampak sendiri seorang yang jatuh dari syurga, seperti orang yang datang dari syurga. Di daerah yang sama dalam Elia diangkat ke syurga, tidaklah mengherankan bahwa mereka langsung saja menganggapnya sebagai Elia. Akan tetapi Yohanes menolak kehormatan itu juga. Seterusnya, meskipun Yohanes adalah seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi, ia diberi pewahyuan bukan melalui mimpi dan penglihatan, tapi seperti pengwahyuan yang diberikan kepada para nabi Perjanjian Lama. Tugas dan pekerjaannya mempunyai sifat yang berbeza dan termasuk pada masa dan musim yang berbeza. So, makanya dia bukan juga Elia dan dia bukan juga nabi yang dijanjikan. Kemudian mereka berkata, siapakah kamu? Katakanlah supaya kami dapat menyampaikan jawaban kepada orang yang mengutus kami. Menurut katamu sendiri, kau ini siapa? Siapa yang mengatakan, siapa yang bertanya kepada Yohanes sampai mendesak dia mengatakan begitu? Siapakah kau sebenarnya? Okey, apabila kita baca secara detail, secara teliti, di dalam Yohanes itu menyatakan sendiri siapakah yang dihantar ke Yohanes, kepada Yohanes Pembaptis pada masa itu. Orang Lewi dan imam yang bertanya kepadanya. Ada di sana juga orang-orang Farisi. Tetapi apa jawaban Yohanes? Yohanes menjawab, aku ni satu suara yang berseru di gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Sebagaimana kata Nabi Yesaya. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Okay. Markus pasal 1 ayat 2 mengatakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu dan suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini yang dikatakan dalam Markus pasal 1 ayat 2. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Pertama, ia adalah suara manusia. Siapakah yang berseru-seru itu? Suara manusia. Orang-orang Yahudi dipersiapkan dahulu menerima pada masa Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi disiapkan untuk menerima hukum Taurat dengan guru, dengan guntur ataupun bunyi yang keras, ya, bunyi sangkakala yang keras yang membuat mereka gemetar. Tetapi sekarang mereka dipersiapkan untuk menerima Injil dengan suara seorang manusia seperti kita. Suara angin, suara yang biasa, seperti bunyi suara yang terdengar ketika Allah mendatangi Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Kedua ialah suara yang berseru-seru yang menggambarkan kesungguhan dan kegigihan Yohanes dalam memanggil orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang berseru-seru bukannya sekali terus diam kan, tetapi apabila dia berseru-seru maksudnya berkali-kali dia bersuara, berkali-kali dia berseru. Banyak kali. Ialah suara orang yang berseru-seru sehingga semua orang dari pelbagai kalangan dapat mendengar dan memperhatikannya. Ya, di dalam Amsal pasal 8 ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian menyaringkan suaranya? Apa yang diserukan? Okay. Apa yang dicakapkan, apa yang diberitakan, apa yang diserukan oleh Yohanes adalah luruskanlah jalan Tuhan, yang artinya ia datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan orang mengenai jalan-jalan Allah. Jalan Allah sudah pasti adalah jalan yang benar, tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi dengan tafsiran mereka yang melencong terhadap hukum Taurat telah membuat jalan-jalan itu menjadi bengkok. Jadi sekarang Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk kembali kepada
jalan yang sempurna, jalan yang semula, aturan yang betul. Ia datang untuk mempersiapkan dan mencondongkan hati orang-orang yang bengkok agar menerimanya dan menyambut Kristus serta Injilnya. Dia mempersiapkan orang untuk bertemu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ungkapan buatlah jalan ini menggambarkan seruan yang biasa diucapkan oleh para pendahulu raja ataupun pembesar yang berseru, buka jalan. Perhatikanlah ketika Allah buka jalan apabila seorang raja mau keluar, ada satu sederetan orang ataupun kita sendiri boleh melihatnya di jalan raya. Apabila VIP ataupun raja ataupun sultan yang lalu di jalan raya, pasti ada jalan itu dibuka. Ada trafik, ada polis yang berjalan dahulu. Jadi buatlah jalan. Itu bermaksudnya persiapkan jalan itu untuk Allah datang kepada kita. Begitulah juga pada secara rohaninya. Perhatikanlah ketika Allah mendatangi kita, kita harus siap menemuinya dan bukalah jalan bagi firman Tuhan supaya ia lewat dengan sebebas-bebasnya. Itu di dalam Mazmur pasal 24 ayat 7. Seterusnya, dia menjawab dan memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat rendah hati, sederhana dan penuh dengan penyangkalan diri. Ia memilih menerapkan pada dirinya sendiri ayat kitab suci yang tidak menggambarkan kehormatannya, tetapi yang menggambarkan tugas dan kewajibannya, yang hanya memberikan sedikit kehormatan sahaja baginya bahwa dia adalah suara itu, yang sekadar suara sahaja. Jadi bagaimana dengan kita? Dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-12, bersama kita nyatakan, namun demikian dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Ya, sesiapa sahaja yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada terang itu, percaya kepada cahaya itu, pada Yesus Kristus, anak Allah, diberikan hak untuk menjadi anak Allah. Bukan secara kelahiran melalui keturunan ataupun darah, atau kehendak manusia, atau kemauan seorang lelaki, tetapi kerana perbuatan Allah. Kerana Allah sendiri yang memberikan kita hak untuk menjadi anak Allah. Itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita juga adalah saksi kepada terang, seperti Yohanes. Saksi kepada Kristus. Biar apa sahaja yang kita lakukan kerana Yesus Kristus. Bukan untuk kepentingan sendiri. Seterusnya, mari kita lihat poin yang kedua. Dialah. Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi dalam kalanganmu ada seorang yang tidak kamu kenali, yaitu dia yang datang selepasku. Aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun. Siapakah dia? Mengenai terang yang sudah datang. Mari kita baca ayat 9. Yang kita sudah baca ayat 9 tadi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini yang dikatakan dalam ayat 27 ini. Dialah yang ada di tengah-tengah kita. Dialah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang kepada Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dialah yang membaptis dengan api. Dialah juga yang Yohanes katakan, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan air. Jadi dia menyatakan siapakah dia yang datang selepas Yohanes itu. Selepas dia ada seorang yang datang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tetapi dia yang membaptis dengan api dan Roh Kudus dan api. Ia mengaku bahwa dia hanyalah hamba. Yohanes mengaku bahwa dia hanyalah hamba dan yang mengerjakan tanda lahiriah. Aku membaptis dengan air dan itu sahaja. Aku bukan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Lebih daripada apa yang kamu lihat. Aku tidak mempunyai gelar lain selain Yohanes Pembaptis. Itu perkataan Yohanes. Aku tidak bisa memberikan kasih karunia rohani yang dilambangkan dengan baptisan itu. Itu perkataan Yohanes apabila dia mengatakan dia tidak dapat memberikan kasih karunia rohani. Ya, sebab yang memberikan kasih karunia rohani melalui pembaptisan itu adalah Yesus. Dialah yang memberi kasih karunia dan pertobatan. Dialah yang mengampuni dosa manusia dan membebaskan semua orang. Siapakah dia?
Dia juru selamat kita. Dialah Yesus Kristus. Katakan sebelah kiri kananmu, dialah Yesus. Yohanes Pembaptis adalah saksi kepada terang, dan terang itu ialah Yesus Kristus. Dialah Tuhan. Berita baik yang disampaikan kepada semua orang yang kita dengar, ya, kita telah mempelajari bagaimana Yohanes melayani dan bagaimana dia memfokuskan perhatian orang ramai kepada Yesus Kristus, yaitu tentang cahaya. Dialah berita baik. Yesuslah yang harus kita lihat, dan bagaimana Yohanes mengarahkan pandangan semua orang kepada Yesus. Yesus adalah penggenapan yang sempurna. Yohanes mengarahkan pandangan fokus orang yang di sekelilingnya kepada seorang yang lebih besar daripada dirinya. Aku membaptis dengan air, katanya, dan itulah tugas terbesar yang dapat aku lakukan. Dengan membaptis, aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menghantar kamu. Ini mengatakan menghantarkan semua orang yang dekatnya itu kepada Dia yang datang kemudian kepadaku, dan untuk menyerahkan kamu kepadanya. Ia memberitahu mereka tentang keutamaan Kristus melebihi diri sendiri. Ia datang kemudian daripadaku, namun ia harus lebih diutamakan daripadaku. Hal ini sudah dikatakannya sebelumnya. Ia menambahkan di sini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi apabila kita lihat sebentar tadi, Yohanes dengan sesungguhnya menyatakan bahwa dia sudah datang dan dia berdiri di antara kamu. Dia ada di antara kita dan dia menjadi salah seorang dari antara kita. Nah, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Maksudnya perbuatan membuka tali kasutnya ini pun satu tugas, ataupun dengan menjalankan tugas yang paling rendah untuk membuka tali kasut pun adalah satu kehormatan bagi Yohanes Pembaptis. Ini satu kehormatan yang besar bagi dia, sebab dia menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan. Orang-orang yang sangat menghargai Kristus pasti akan memandang pelayanan yang mereka berikan kepadanya. Bahkan pelayanan yang paling hina sekalipun sebagai kehormatan. Jadi apabila orang-orang yang mengenal Kristus dan sangat menghargai Kristus tidak kira pelayanan itu sangat kecil ataupun hina, itu satu kehormatan bagi kita untuk melayani Dia yang adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan kita pada hari ini tentang Dia, tentang Yesus, tentang terang yang sudah datang itu kepada kita. Dan apabila kita mempelajari tentang Yohanes, bukan aku, katanya, ya, bahwa karena dia yang datang selepasku adalah Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kasih karunia dan memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih kerana kita semua setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan hati kita yang sedia untuk melayani, sedia untuk menjadi saksi kepada terang itu. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas firman Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau yang meneguhkan hati kami. Walaupun banyak yang kami tempuhi, banyak yang kami rasakan pada saat ini, tetapi ya Tuhan, satu yang utama, Engkau Tuhan yang disembah, Engkau Tuhan yang ditinggikan, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Raja kami. Engkaulah Tuhan yang datang telah menjelma, firman yang telah menjelma jadi manusia. Dan kami mau mengingat Yohanes Pembaptis yang telah mengajarkan kepada kami tentang dia mengaku bahwa dia bukan Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga mempunyai hati untuk terus giat dan bertekun dalam Engkau, untuk terus setia dan melayani Engkau. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa walau apapun yang kami lakukan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan sama ada itu besar atau kecil, hina atau mulia, tetapi kami mau melakukan hanya untuk Tuhan. Dan kami berdoa biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan kami tinggikan nama-Mu dan kami agungkan Engkau. Semasa dalam musim Christmas ini, biarlah kami mengingat bahawa Engkau akan datang kali kedua, dan kami akan siap sedia, biar kami selalu siap sedia untuk berjaga-jaga dan menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya saudara-saudari diberkati dengan kebenaran firman Tuhan seperti tadi. Oleh yang demikian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar,
Dia dipernakkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dan dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus